Saudara, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya bacakan buat saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya aku tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh baca firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan kami mau merenungkannya. Pakai hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari ayat yang kita baca, saya memberikan tema pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, di dalam pergumulan-pergumulan yang Yesus alami, kali ini merupakan pergumulan yang sangat berat. Karena dia tahu sebentar lagi dia harus mati. Karena dia tahu sebentar lagi dia harus menjalankan apa yang Bapa inginkan. Maka dia datang ke taman. Alkitab mencatat Taman Getsemani, satu taman yang biasa dipakai Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Ya mungkin sehabis pelayanan atau mau memulai pelayanan, dia datang ke situ berdoa. Tentunya taman yang cukup nyaman untuk seseorang boleh berdoa situ. Di situ pasti ada ketenangan, sehingga dia bisa dengan hati yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, Alkitab mencatat sementara dia masuk agak dalam untuk berdoa, murid-muridnya diminta untuk tunggu di luar supaya berjaga-jaga. Namun, seperti biasanya murid-muridnya yang ikut dia itu 3 orang, Petrus,
Di situ ada yang lainnya juga, 2 orang lagi, tapi mereka semuanya itu tertidur. Disuruh berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Yesus seakan-akan menghadapi persoalan sendiri pada waktu itu. Ada masalah yang besar bakal terjadi. Dia menghadapi sendiri. Bahkan Yesus berkata, waktu dia bersama-sama ke sana, dia katakan, hatiku sangat sedih. Kalau sangat sedih saja bisa terjadi karena perpisahan, karena kita kehilangan barang. Tapi ini tidak. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Seakan-akan dia sudah putus pengharapan. Mau mati rasanya. Maka dia minta muridnya itu untuk tetap berjaga-jaga karena dia mau berdoa. Yesus bergumul dengan penderitaan yang bakal dia alami. Bahkan dalam doanya kita bisa lihat ayat yang ke-19, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Janganlah kiranya seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Manusia itu suka akan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Sama seperti dengan Yesus yang sebagai manusia kali ini, dia juga ingin kalau bisa cawan penderitaan ini berlalu daripada hidupnya. Karena dia bergumul sekali dengan penderitaan ini. Namun dia masih ingat, jangan seperti apa yang aku mau. Seakan-akan dia katakan secara manusia, kalau aku mau, yaitu jauhkan cawan ini. Tapi jangan sampai itu terjadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu doanya, saudara. Masih ada seperti negosiasi dengan Allah. Maka setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya, dia dapati mereka sedang tidur. Maka dia ingatkan kembali kepada murid-muridnya, jaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kamu kuat. Yesus 3 kali berdoa, saudara. Untuk kedua kalinya, dia masuk ke dalam, kali ini doanya sudah mulai dia ubah. Ayat 42 mencatat, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi, jadilah kehendakmu, dia katakan. Biarlah kehendakmu yang jadi, sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Saudara, cawan itu pertanda penderitaan. Cawan itu juga pertanda penolakan. Cawan itu juga pertanda bahwa ada kesulitan, kematian. Tapi biarlah itu terjadi karena memang itu kehendak Tuhan. Nah, dalam kehidupan manusia kita sering menghadapi dilema seperti ini. Ketika kita mendapat 2 pilihan, mau pilih ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan, kita mungkin bisa dapat sedikit kesenangan lah. Tapi kalau ikut Tuhan, mungkin kita menderita. Dan saudara, jangan kita sangkali
Ada banyak orang percaya yang ketika ikut Tuhan memang menderita. Tapi ingat bahwa penderitaan yang dialami oleh orang yang ikut Tuhan itu penderitaan yang sementara. Kalau kita pilih untuk jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Yesus memilih, jadilah kehendakmu. Itu berarti dia mau datang ke atas kayu salib untuk disalibkan, menyelamatkan umat manusia. Dia rela. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Pergumulannya yang begitu berat. Di bagian lain mencatat bahwa keringat daripada Yesus itu seperti titik-titik darah. Begitu rasa sakitnya, begitu rasa penderitaannya, begitu rasa sangat-sangat tidak nyaman sekali. Tapi itulah pilihan dia. Dia rela untuk mengambil cawan penderitaan itu. Ia rela untuk setia kepada Allah. Ia rela mengorbankan hidupnya demi kita sekalian. Itu kehidupan Tuhan yang Tuhan Yesus praktekkan dalam hidup kita. Nah, puncak pergumulan Getsemani bukan kegagalan. Yesus disalib itu bukan satu kegagalan, saudara. Yesus disalib itu bukan satu kejatuhan, melainkan satu penyerahan total kepada Allah. Di sini kita bisa melihat kemenangan Yesus dimulai bukan di atas bukit Golgota sebenarnya. Dimulai pada saat dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Di situ sudah ditetapkan, diputuskan. Jadi keputusan itu sudah diambil pada waktu dia berdoa itu. Saudara, perlu kita perhatikan hari ini. Doa itu menjadi penting bagi kita karena di dalam doa kita akan mengambil keputusan tetap setia pada Tuhan atau tidak setia. Yesus dalam berbagai hal termasuk bukit yang Golgota ini, dia pilih tetap setia. Maka disinilah letak kemenangan dia. Kemenangan yang paling utama adalah dia menang atas kehendaknya sendiri. Pernahkah kita mengalami hal sedemikian rupa, saudara? Melawan apa yang kita inginkan, melawan apa yang kita sukai, melawan kehendak kita untuk kemenangan Tuhan. Seringkali, acap kali kita kalah, saudara, karena kita lebih serahkan kepada manusia. Teman ajak kita pergi, bertentangan dan dengan kehendak Tuhan kan. Mestinya mau ke gereja, teman ajak kita pergi jalan-jalan, itu kan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita seringkali pilih kehendak teman, bukan kehendak Tuhan. Disitulah letak kekalahan kita. Masih banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Dalam memilih pekerjaan. Kita menang atau kita kalah. Menang di hadapan Tuhan atau kita kalah. Dalam memilih gaji. Kadang tawaran gaji yang besar, tapi pekerjaannya bertentangan dengan firman Tuhan. Gaji yang besar mengharuskan kita kerja minggu. Mengharuskan kita kerja pada jam kebaktian. Sehingga begitu terima gaji, kita gak bisa lagi ke gereja. Itu tantangan. Apakah kita ikut mau yang besar atau rela kita dengan tidak besar tapi tetap boleh dapat setia pada Tuhan. Saudara, Yesus memilih cawan yang pahit itu untuk menyatakan kehendak Allah. Kita perlu berdoa pada Tuhan supaya kita selalu menang dalam berbagai
kesulitan hidup ini. Serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berserah kepadamu. Pakailah kehidupan kami, supaya kami boleh tetap setia kepadamu. Ikutmu Tuhan, mungkin ada kesulitan, ada masalah, ada ejekan. Tapi kami mau tetap setia kepadamu. Karena kami percaya tidak sia-sia orang yang mengikuti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.